Jago trading bisa masuk penjara. Paling parah kalau gagal trading itu ya MC, rugi bangkrut. Tapi gimana kalau gue bilang ada yang lebih serem dari itu? Gimana kalau lo jago trading dapat modal dari temen, udah profit, tapi malah ditangkap polisi, dituduh terlibat kejahatan keuangan. Trading bisa bikin lo masuk penjara. Gimana ceritanya? Yuk kita bahas. Jadi gini, di dunia ini banyak banget uang yang sebenarnya haram, tapi dibikin kelihatan halal. Uang-uang ini asalnya dari kejahatan berat, kayak narkoba, korupsi, judi ilegal, sampai human trafficking. Dan percaya atau tidak, nilainya itu bisa miliaran, bahkan triliunan rupiah. Tapi masalahnya, uang hasil kejahatan tuh nggak bisa dipakai sembarangan. Lo nggak bisa tiba-tiba beliin mobil mewah pakai duit koper tunai, atau transfer 10M tanpa ditanya. Ini duit dari mana nih bro? Makanya pelaku kejahatan butuh trik buat nyamarin duitnya. Caranya duit kotor itu dicuci. Yap, bukan dicelupin ke sabun ya, tapi diselipin ke dalam sistem keuangan yang sah. Bisa lewat beli properti, buka bisnis palsu, masukin ke kripto, atau yang makin populer sekarang dimasukin ke akun trading. Jadi duit haram itu bisa kelihatannya kayak hasil gaji, profit dagang, atau bahkan cuan dari forex. Nah, proses sulap menyulap duit haram jadi seolah-olah bersih ini disebut money laundering alias pencucian uang. Mereka bantu nyuciin uang kotor padahal ngerasa cuma bantuin temen aja atau cuma trading doang gitu. Makanya penting banget buat kita sebagai trader atau investor buat paham supaya gak jadi bagian dari kejahatan meskipun gak niat. Jadi proses money laundering itu gak sembarangan ya bro. Licin banget, cerdik, dan sering banget gak ketahuan kalau lo gak peka. Ada 3 tahap utama dalam skema pencucian uang dan semuanya bisa nyusup ke dunia trading. Yang pertama, placement. Ini proses awal di mana uang kotor dimasukkan ke sistem keuangan. Caranya banyak, bisa lewat beli aset, setor tunai ke bank, atau bahkan top up ke akun trading. Misalnya nih, ada orang setor duit ratusan juta ke akun broker. Kelihatannya sah dan normal-normal aja kan? Tapi kalau ternyata itu duit dari hasil narkoba, lo gak sadar lo baru aja terima uang panas. Lanjut ke tahap kedua. Layering. Nah, ini tahap paling tricky. Di sini duit itu diputer-puter, ditransfer sana sini, ditradingkan bolak-balik, dimasukin ke kripto, kadang dibagi ke banyak akun. Tujuannya simple, ngelacak asal duitnya itu jadi susah. Jejaknya kabur, kayak ngikutin jejak kaki di pasir yang kena ombak. Hilang bro. Terakhir, integration. Nah, ini tahap akhir. Uangnya keluar lagi, udah kelihatan bersih. Orang bisa bilang ini hasil withdraw dari broker gue, atau ini return dari investasi gue. Padahal ya itu duit dari kejahatan yang udah di make up. Nah, di titik ini dunia trading jadi medan basah banget buat pelaku money laundering. Karena semua transaksinya kelihatan sah, gak ada yang curiga. Lintas negara, gak terlalu butuh QC, dan trader-trader jujur bisa jadi korban tanpa sadar. Kayaknya penting banget buat lo tahu proses ini, biar gak cuma jago open posisi, tapi juga paham cara jaga diri dari jeratan hukum. Oke, sekarang kita bahas kenapa dunia trading itu jadi tempat yang ideal banget buat nyuci uang. Pertama-tama nih, trading itu lintas negara. Lo bisa buka akun broker dari Eropa, Asia, Timur Tengah, atau bahkan pulau terpencil di Karibia. Dan itu semua bisa dilakuin tanpa harus ketemu muka, semuanya online. Kedua, transaksinya bisa gede banget dan cepet banget. Dalam hitungan detik, miliaran rupiah bisa keluar masuk akun. Dan itu bikin aktivitas mencurigakan jadi lebih sulit dilacak. Ketiga, banyak yang pakai broker luar negeri yang gak jelas legalitasnya. Bahkan ada yang sengaja pilih broker yang gak minta QYC alias lo bisa daftar akun tanpa verifikasi identitas. Buat pelaku kejahatan, ini kayak tiket emas. Gak perlu KTP, gak ditanya uang dari mana, pokoknya tinggal setor dan trading. Keempat, banyak trader terutama yang baru mulai cuan gak terlalu mikirin legalitas. Ya yang penting profit aja gitu. Asal grafik hijau, saldo nambah, withdraw lancar, udah bahagia. Dan yang paling bahaya, kadang pelaku kejahatan titip dana ke akun orang lain atau nyari trader jago buat ngelola duit mereka. Lo pikir lo bantuin temen, lo pikir ini bagian dari kerjasama bisnis, tapi sebenarnya lo lagi jalanin alat buat nyuci uang mereka. Lo nggak tahu, tapi lo kena, dan itu bisa ngerusak reputasi lo, akun lo, bahkan hidup lo. Jadi ya, dunia trading itu memang keren, tapi justru karena itu dia juga jadi target empuk banget buat pelaku money laundering. Banyak banget trader terutama yang baru mulai ngerasain cuan yang gak sadar mereka jadi bagian dari skema money laundering. Kenapa? Karena fokusnya cuma satu,
cuan. Asal grafik hijau saldo nambah withdraw lancar, semua dianggap aman-aman aja. Padahal realitasnya nggak sesimpel itu. Misalnya nih, lo dikasih modal gede sama temen lo, atau ada orang yang nitip dana ke lo buat ditradingin. Profit jalan terus, semua happy, tapi lo nggak tahu itu uang dari mana. Nah, kalau ternyata uang itu asalnya nggak jelas nih, dan lo gak ngecek latar belakangnya, PPATK atau polisi bisa curiga. Mereka bisa mulai investigasi, apalagi kalau ada aliran dana aneh dari akun lo. Dan kalau lo nggak bisa buktiin asal usulnya, lo bisa dianggap terlibat pencucian uang. Risikonya gak main-main bro. Lo bisa dipanggil buat diinterogasi, akun lo bisa dibekuin, duit lo gak bisa ditarik, lo bisa dijerat undang-undang TPPU alias tindak pidana pencucian uang. Hukumannya bisa kena denda miliaran, dan yang paling serem penjara sampai 20 tahun. Semua gara-gara lo terlalu percaya dan gak nanya, ini duit sebenarnya dari mana sih? Nah jadi inget ya, jago open posisi juga gak cukup. Lo juga harus jago ngejaga diri. Jangan sampai skill trading lo yang seharusnya bikin sukses malah bawa lo ke ruang interogasi. Oke, sekarang pertanyaannya, gimana caranya supaya trader gak kejebak jadi bagian dari money laundering? Jawabannya simple tapi penting. Pertama, pilih broker yang resmi, harus regulasi Bapepti dan berizin dari OJK. Jangan asal pilih broker yang ngasih bonus gede atau spread tipis doang. Broker yang legal itu biasanya udah punya sistem yang transparan, aman, dan ngikutin aturan, termasuk soal laporan transaksi yang jelas dan proses verifikasi yang proper. Kedua, pastikan ada proses QC. QC itu singkatan dari Know Your Customer. Jadi broker harus tahu siapa nasabahnya, identitasnya dicek beneran. Nah kalau lo bisa buka akun trading cuma modal email dan paspor doang, itu udah red flag banget. Bisa jadi brokernya ilegal atau malah jadi pintu masuk buat kejahatan keuangan. Ketiga, jangan asal terima titipan dana. Serius, kadang ada aja orang yang bilang, lo kan jago trading nih, gue titip aja deh duit, 50-50 hasilnya. Kedengarannya menggiurkan ya, tapi bahaya. Karena lo nggak tahu duit itu dari mana. Dan kalau ternyata itu uang panas, lo bisa ikut terbakar. Keempat, edukasi diri. Jangan cuma jago baca candlestick, lo juga harus ngerti hukum, regulasi, dan risiko hukum jadi trader. Ingat, skill tanpa kesalahan hukum itu bahaya. Jadi kalau ada yang minta bantuan trading, lebih aman lo suruh dia buka akun sendiri, atau lo ajarin dia sampai bisa jalanin tradingnya sendiri. Cuan bareng itu seru, tapi kalau masuk penjara bareng, no thanks. Gini ya, trading itu legal, sah diakui negara. Gak ada yang salah sama forex, kripto, saham, atau instrumen lainnya asal lo mainnya bener. Tapi trading bisa langsung berubah jadi ilegal, bahkan kriminal. Kalau lo gak ngerti aturannya dan malah dimanfaatin sama orang yang salah. Banyak yang kejadian, udah jago open posisi, udah ngerti teknikal, udah ngerasain cuan, tapi gak paham soal hukum dan regulasi. Akhirnya terseret kasus, kena blokir, bahkan diproses hukum. Jangan sampai ya skill lo yang seharusnya bawa lo ke financial freedom malah nganterin lo ke jeruji besi. Gara-gara gak ngecek sumber dana, asal pilih broker atau bantuin orang yang ternyata pelaku kejahatan atau finansial. Makanya selalu ingat, cuan itu penting tapi aman itu wajib. Lo boleh banget ngejar profit, tapi jangan lupa cari proteksi. Proteksi hukum, proteksi akun, dan proteksi reputasi lo sebagai trader. Di dunia trading, pinter itu penting, tapi pinter plus hati-hati itu juga lebih penting. Karena cuan gak ada artinya kalau akhirnya lo yang kena batunya.